Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumarso Fajar Setiawan, mahasiswa Unpam dari Prodi S1 Akuntansi semester 4, ruang 458. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu, yaitu Bapak Rahmatullah Rusli. Dikarenakan ada virus COVID-19 yang menyebabkan kita tidak bisa belajar secara langsung, sehingga Bapak Rahmatullah Rusli memberikan tugas ini untuk diupload ke YouTube. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Jumarso Fajar Setiawan dan Eka Juli Mawarni, dengan segala hormat dan kerendahan hati izinkan kami untuk menerangkan terkait teori produksi dan perilaku produsen dalam perspektif Islam. Produksi dan distribusi konsumen sesungguhnya merupakan rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Ketiganya memang saling mempengaruhi. Dalam produksi tersebut, ekonomi konvensional menempatkan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi yang lain, yaitu sumber daya alam, modal, dan keahlian. Kemudian ada fungsi produksi, fungsi biaya, dan maksimisasi keuntungan. Kapasitas produksi dan kualitas produk, barang atau jasa yang dihasilkan sangat ditentukan oleh jumlah dan kualitas. Faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi termasuk di dalamnya adalah tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Selanjutnya, fungsi produksi menunjukkan hubungan antara jumlah input tertentu yang dibutuhkan dengan jumlah output maksimum yang dapat dihasilkan. Kemudian ada prinsip-prinsip dan tujuan produksi. Manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah dan melakukan amal soleh kepadanya. Hal ini sebagaimana tertulis dalam Al-Quran surat Al-Azzirat ayat 56 yang artinya, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Inilah prinsip dasar yang harus diperhatikan manusia sebagai makhluk hidup, bahwa segala aktivitasnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW memberikan arahan mengenai prinsip-prinsip produksi sebagai berikut. Yang pertama, tugas manusia di muka bumi ini sebagai khalifah Allah adalah memakmurkan bumi dan ilmu dan amalannya. Yang kedua, Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. Menurut Yusuf Qaradawi, Islam membuka lebar penggunaan metode ilmiah yang berdasarkan pada penelitian dan eksperimen dan perhitungan. Akan tetapi Islam tidak memberikan penuhanan terhadap hasil karya ilmu pengetahuan dan dalam arti melepaskan diri dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemauan manusia. Nabi pernah bersabda, "Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian." Yang keempat, dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsipnya agama Islam menyukai kemudahan, menghindari mudarat, dan memaksimalkan kemampuan. Dalam Islam tidak terdapat anjuran yang memerintahkan membiarkan segala urusan berjalan dalam kesulitannya karena pasrah kepada keberuntungan atau kesialan, karena berdalih dengan ketepatan dan ketentuan Allah, atau karena tawakal kepadanya, sebagaimana keyakinan yang terdapat di dalam agama-agama selain Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Eka Juli Mawarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julianti Eka Mawarni dari Fakultas Akuntansi semester 4. Saya akan menjelaskan tentang perilaku produsen berdasarkan syariah. Beberapa hasil kajian ekonomi syariah itu sepakat
bahwa syariah itu dapat dilihat dari dua hal. Yang pertama yaitu apa yang menjadi orientasi produksi, dan yang kedua yaitu nilai-nilai yang menjadi prinsip dari suatu aktivitas produksi. Nah, selanjutnya yaitu mengapa suatu produksi itu diproduksikan. Yang pertama itu alasan ekonomi, yang kedua yaitu alasan sosial dan kemanusiaan. Karena dengan adanya produk yang diproduksikan ini, maka kita itu bisa bersosialisasi dengan manusia lain. Yang ketiga yaitu alasan politik, di mana produksi itu dilakukan. Yang keempat yaitu kemudahan memperoleh sumber daya dan alat-alat produksi. Yang kelima yaitu murahnya sumber-sumber ekonomi. Yang keenam akses pasar yang efektif. Yang ketujuh yaitu biaya lainnya itu efisien. Nah, beberapa nilai normatif ajaran Islam yang dapat diajarkan. Yang pertama yaitu produksi barang dan jasa itu secara halal. Nah, selanjutnya yaitu mencegah kerusakan di muka bumi, tidak mengotori lingkungan, tidak mencemarkan polusi, dan tidak merusak apa yang ada di bumi. Yang ketiga yaitu produksi itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhannya individu dan masyarakat secara untuk mencapai kemakmuran. Nah, selanjutnya itu produksi itu tidak dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Umat itu memiliki berbagai kemampuan, yaitu keahlian, prasarana, dan memungkinkan kebutuhan sepenuhnya spiritual dan mental. Selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan membagi lapangan pekerjaan. Tugas manusia di muka bumi itu adalah sebagai khalifah Allah, yaitu memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. Yang terakhir yaitu faktor-faktor produksi. Pada dasarnya tidak ada sebuah kesepakatan tentang kualifikasi faktor produksi. Nah, permasalahan ekonomi itu dalam faktor produksinya itu mencangkup dua hal. Yang pertama yaitu bagaimana hubungan antar satu faktor produksi dengan faktor produksi lainnya, termasuk apa yang lebih penting dan apa yang lebih dahulu berperan dalam produksi tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu bagaimana menentukan harga, yaitu harga produksi dan harga output produksinya itu. Sekian dari saya.